Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Hari ini saya ucapkan selamat datang juga, selamat berjumpa dalam perkuliahan pertemuan kedua pemrograman berorientasi objek. Sebagaimana di pertemuan pertama, kuliah kita bisa disaksikan apakah dari forum tatap muka langsung seperti ini, dan juga bisa diperoleh PowerPoint-nya pada siakat maupun pada Google Drive. Juga videonya bisa didapatkan di di konten YouTube, di mana link akan saya pasang apakah pada Google Drive, apakah di Classroom, ataupun saya akan pasang di portal Unsada. Ya, di mahasiswa tinggal mengkliknya, kemudian bisa menyaksikan video kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua. Di mana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kelas dan objek dengan sub materi meliputi kelas, di mana secara umum telah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan kelas. Kemudian secara teknik pemrograman, bagaimana kita membedakan antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Kemudian juga akan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan objek dalam teknik pemrograman, dan apa itu yang dimaksud dengan instance ya, dalam teknik pemrograman. Ya, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan pertama bahwa sejarah daripada pemrograman itu sesungguhnya kalau menurut saya dibagi dalam 3 tahap. Jadi tahap pertama disebut dengan pemrograman yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada embel-embel strukturnya maupun embel-embel objek orientednya. Jadi pemrograman, ya, di mana ciri khas yang kemudian membedakan pemrograman itu dengan episode selanjutnya dari pemrograman adalah go to step, ya, bahwa kita bisa beralih dari satu langkah ke langkah yang lain, apakah di langkah sebelumnya ataukah di langkah yang selanjutnya, yang jauh di langkah selanjutnya. Ya, dan itu no structure. Kemudian berkembang menjadi structure programming, pemrograman terstruktur, yang kemudian kita pelajari di dalam algoritma pemrograman, di mana di dalam program terstruktur itu kekuatannya ada pada struktur kontrol dengan menihilkan yang disebut dengan go to step. Maka konsep structure programming itu kemudian disebut sebagai go to less. Ya. Jadi meniadakan
pemahaman tentang GoTo meskipun secara teknik pemrograman masih bisa digunakan. Itu peralihan dari bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman terstruktur, kemudian dari pemrograman terstruktur, kemudian kita beralih ke pemrograman berorientasi objek. Di episode terakhir ini kita mengenal object oriented programming. Artinya bahwa kita telah beralih dari konsep terstruktur, konsep pendekatan terstruktur, beralih ke konsep pendekatan berorientasi objek. Ya, kita akan lihat nanti sebagaimana dikatakan dalam pembahasan sebelumnya, dalam pertemuan pertama tentang kelas, bahwa kata kunci secara teknis, secara programming, kata kunci instruksi itu dibuat, program itu dibuat, dimulai dengan kelas, kata kunci kelas, untuk object oriented programming. Ya. Jadi apapun kalau kita buka yang default template itu, maka kata kunci pertama yang muncul adalah kelas. Nah, itu di dalam pendekatan berorientasi objek. Maka di materi inilah kita membahas tentang kelas salah satunya yang secara konseptual sudah dijelaskan secara umum di dalam pertemuan pertama. Nah, kemudian seperti apa itu peralihan dari structure ke object oriented? Kita lihat di sini. Kalau mahasiswa sudah belajar algoritma pemrograman, maka seyogianya mahasiswa sudah belajar yang namanya structure. Ya, kalau tidak belajar maka ya disayangkan. Karena itu adalah di situ letaknya pemrograman terstruktur. Kalau mahasiswa sekedar belajar langkah-langkah pemrograman yang biasanya itu bukan terstruktur. Yaitu biasa, program biasa, pemrograman biasa. Program struktur itu bentuknya itu dimulai dengan kata struct. Spasi nama structure, buka kurung kerawal, kemudian kita tuliskan elemen-elemen daripada structure-nya yang disertai dengan tipe datanya. Ya. Jadi misalnya di sini ada tipe elemen 1 titik koma, tipe elemen 2 titik koma, tipe elemen 3 titik koma, dan seterusnya. Kita akhiri dengan menuliskan nama variabel structure. Itu di dalam pendekatan terstruktur. Ya, kalau mahasiswa belum belajar ini di algoritma pemrograman, ya berarti ketinggalan. Ya, artinya pelajarannya nggak sampai, nggak tuntas. Ya, karena nggak belajar structure, ya berarti Anda tidak mengenal pemrograman terstruktur, tidak mengenal C++ sebagai pemrograman terstruktur, dan apalagi mengenal C++ sebagai pemrograman objek berorientasi objek. Ya, jadi harus tahu posisinya di mana dia sebagai terstruktur dan posisinya di mana sebagai objek oriented, dan posisinya seperti apa kalau dia programnya biasa. Ya, itu. Ya, jadi kita akan beralih dari structure ini. Ya, mudah-mudahan saya sangat-sangat berharap bahwa bentuk structure itu sudah ditahu, sudah dikenal di pemrograman, algoritma pemrograman, sehingga beralih ke konsep object oriented ini itu sudah sangat mudah.
Jadi peralihan, perhatikan bagaimana ia beralih. Jadi kalau di structure programming kita mulai kata kuncinya adalah struct, maka kalau kita beralih ke object oriented programming, maka kata kuncinya kita rubah menjadi kelas. Struct dengan hanya merubah struct menjadi kelas. Ya. Kemudian kita yang lain tidak ada perubahan. Ya. Di akhir ini, di sini sebenarnya ya kita tulis juga. Tapi ini bukan nama variabel structure. Di belakang kurung terawal ini kita tidak tulis nama variabel structure, tetapi kita tulis nama objek kelas. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi kata kunci dirubah, kemudian yang kita tulis di terakhir ini menjadi objek kelas. Itu belajar peralihannya seperti itu. Ya, peralihannya seperti itu. Namun kemudian apakah sesederhana itu objek oriented programming? Tidak. Ya, namun tidak sederhana. Meskipun sebagaimana juga tadi go to step menjadi go to less. Ya. Maka di sini juga secara yang menjadi kelas tidak semudah pada saat kita membuat instruksi-instruksi dengan structure juga diikuti dengan instruksi-instruksi di dalam objek oriented program kita. Ada konsep tertentu yang harus diterapkan di dalam objek oriented programming. Tetapi peralihan ini berlangsung dengan mulus. Jadi saya bisa perlihatkan bukti sebagai berikut. Contoh misalnya. Struct furniture, buka kurung kerawal, double panjang, double lebar, double tinggi, tutup kurung kerawal meja. Dalam structure oriented. Maka nama structure-nya adalah furniture dengan elemen-elemen structure panjang dengan tipe double, lebar dengan tipe double, tinggi dengan tipe double. Jadi ada 3 sama-sama dengan tipe double, tutup kurung kerawal, meja titik kom. Meja adalah nama variabel structure. Ya, meja adalah nama variabel structure. Secara hitungan beban memori yang dihabiskan dengan struktur ini, panjang dengan double itu menghabiskan 8 bait, lebar dengan double menghabiskan 8 bait, tinggi dengan double menghasilkan menempati ruang sebesar 8 bait, maka keseluruhan elemen-elemen structure menghabiskan ruang sebesar 24 bait. Ya. 24 byte. Jadi kita hitung. Kita bisa hitung dengan structure ini, kita bisa hitung. Kita bisa perkirakan. Kita bisa perkirakan seberapa besar ruang yang kita butuhkan. Kalau kita entry, katakanlah entry nama kartu penduduk, implementasi program harus diperkirakan berapa penduduk di suatu wilayah misalnya. Kalau di Jakarta misalnya 8 juta, ya berarti kita harus bisa menampung itu 8 juta misalnya. Nah, maka kita bisa merekor 8 juta. Kita bisa perkirakan bisa nggak program yang kita buat itu untuk menangani sejumlah data sebesar itu, sebanyak itu. Ya. Kita beralih ke object oriented dengan merubah nama struct, kata kunci struct menjadi kelas. Ya, maka saya tulislah menjadi kelas furniture. Sama isinya. Tapi isinya yang tadi kita sebut elemen structure,
Maka di object oriented isinya namanya atribut kelas. Ya, atribut kelas. Jadi istilah bergeser juga. Kalau ini disebut di structure disebut dengan elemen structure. Kalau di object oriented, elemen yang kita maksud tadi berubah menjadi atribut kelas. Ya, di mana atribut kelas membawa sifat itu sudah dijelaskan ya. Sementara behavior membawa perilaku. Jadi panjang, lebar, tinggi dengan daya penggunaan ruang sebesar yang sama, yaitu 24 byte. Tapi di sini kita akhiri juga dengan meja, titik koma, lupa ditulis. Kalau ditulis di terakhir di sini meja, titik koma, artinya bahwa meja itu adalah nama objek. Kalau di sini tadi nama variabel structure, kalau ini menjadi nama objek. Jadi berbeda istilah. Ya. Gimana mengakses elemen structure? Bagaimana mengakses atribut kelas? Ya, nanti kita lihat. Dalam bentuk structure ini digunakan bahasa C++. Karena ya C++ lah yang memiliki semua bentuk bahasa. Ya, semua pendekatan dimiliki oleh C++. Jadi pendekatan bahasa biasa juga ada, pendekatan terstruktur juga dia ada, pendekatan orientasi juga, orientasi objek juga dia mampu. Maka kita gunakan C++ dalam ilustrasi untuk menjelaskan peralihan dari structure ke kelas. Ya, baris komentar dimulai dari baris komentar dengan nama file, yaitu class object.cpp. Kemudian diikuti dengan komentar. Jadi komentar contoh menggunakan compiler C++. Jadi dua baris pertama itu disebut dengan baris komentar. Sudah dipahami saya kira karena sudah belajar algoritma pemrograman. Diikuti dengan tiga baris selanjutnya. Tiga baris selanjutnya yang masing-masing diawali dengan sub atau tagar, tanda pagar. Diikuti dengan kata kunci include, petik ganda, dan dituliskan nama-nama file dengan ekstensi H, yang berarti bahwa ketiganya itu adalah file header, file kepala, atau disebut juga sebagai file judul. Ya. Jadi ada tiga baris selanjutnya ini kita sebut sebagai compiler directive, pengarah kompilasi, yaitu mengarahkan proses penerjemahan dari bahasa manusia high level ke bahasa mesin atau low level. Itu maksud daripada compiler directive, mengarahkan proses kompilasi penerjemahan dari high level ke low level ke file-file pustaka yang telah didefinisikan oleh C++. Nah, itu pengertian daripada compiler directive. Sebagian orang menyebutnya sebagai prototype programming. Ya. Kemudian diikuti dengan using namespace std. Ini berhubungan dengan compiler directive yang kedua, iostream. Jadi iostream ini tidak dituliskan dot header-nya, tidak dituliskan dot h-nya, karena dia menjadi standar namespace. Dia menjadi standar stream input output, aliran input output. Ya, bahwa fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalam file header iostream.h itu meliputi fungsi-fungsi yang
setiap pemrograman yang kita buat itu digunakan. Maka dia menjadi STD. Maka kita harus gunakan dan header filenya harus include. Kita tulis cerak furniture 2 kurung kerawal in panjang, in lebar, in tinggi 2 kurung kerawal meja titik koma. Ya, saya berharap ini sudah dipelajari di algoritma pemrograman. Karena inilah yang kemudian kita kenal sebagai pemrograman terstruktur. Lanjutannya dari default C++ yang kita gunakan atau mungkin yang di-download, mahasiswa download dari internet, kita akan dapatkan bentuk daripada main function, itu seperti ini. Jadi ini terus terang meniru-niru ini, niru-niru Java programming sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya di ruang di ruang ini yang disebut dengan diperuntukkan daripada parameter field, parameter file, ya, jadi mendeklarasikan parameter sebagai argumen daripada fungsi, kemudian diganti dengan diisikan dengan ini. Ya. Tentu saja di fungsi-fungsi yang kita buat ya isinya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tujuan kita. Ya, ini default. Ini default. Jadi kita tinggal isi di bawahnya ini. Kalau toh ada yang terisi secara default, kita bisa pakai, kita bisa juga hapus. Karena bukan kebutuhan kita. Bagaimana mengakses elemen panjang? Maka saya tulis nama variabel structure yaitu meja dot panjang sama dengan 120, meja dot lebar sama dengan 80 titik koma, meja dot tinggi sama dengan 70 titik koma. Kemudian dideklarasikan sebuah variabel baru namanya volume meja dengan tipe integer. Ya, ini harusnya sih harus kita menggunakan double. Ya, jadi kalau atribut elemen-elemen structure-nya menggunakan double, ya di sini juga seyogianya double. Ya, kalau kita gunakan integer, maka konsekuensinya adalah kita akan kehilangan sebagian data. Karena integer itu bulat, sementara double itu adalah pecahan. Ya. Tapi untuk contoh ini saya kira tidak ada persoalan. Yang diinginkan di sini adalah terjadi nggak proses penyelesaian masalah. Ya. In volume meja sama dengan meja dot panjang, cross meja dot lebar, kemudian bintang meja dot tinggi, titik koma, di mana bintang merupakan propagator perkalian. Kemudian jadi berarti meja dot panjang kali meja dot lebar kali meja dot tinggi, titik koma. Ciao. Ya, jauh. Ya, soalnya saya ingin menguji, ingin mengetahui apa sih maksud layout itu yang dipahami mahasiswa yang sudah dipelajari di algoritma pemrograman. Ya sayangnya kita tidak bertatap muka, tapi nanti di kalau kita sempat ketemu di Google Classroom atau mungkin juga di Zoom, ya saya akan tanyakan ini. Saya ingin mencari tahu sudah sejauh mana sih mahasiswa itu paham program, paham arti-arti perintah, ya, jangan sampai kita tulis tapi tidak tahu apa maksud. Jadi volume layout, volume meja sama dengan volume meja, yang berarti dia akan mengambil nilai dari volume meja yang sudah dihitung dengan propagasi perkalian elemen-elemen structure
dengan satuan sentimeter kubik maksudnya. Jadi cm3, kemudian diikuti dengan tekan sembarang tombol untuk keluar. Get CH, artinya ini perintah untuk menahan, ya, perintah untuk tidak meneruskan proses penampilan output selama user tidak melakukan aksi untuk menekan tombol di keyboard. Ya, itu fungsi daripada get CH. Maka di atasnya harus ditulis. Harus ditulis tekan sembarang tombol untuk keluar. Jadi komunikasi itu harus dibangun. Karena kita membuat program itu artinya membangun komunikasi user dengan komputer. Kalau usernya, kalau komputernya nggak bisa berkomunikasi dengan usernya, tidak ada kata-kata seperti ini, ya orang bingung. Ya, pengguna usernya bingung, kenapa ini diam terus? Ya, padahal sesungguhnya komputer mau minta usernya melakukan aksi dengan menekan sembarang tombol. Gitu. Hasilnya seperti ini. Ya. Serikali pakai kalkulator, diuji pakai kalkulator. Benar enggak ini hasilnya seperti ini? Ya, tes saja. Gitu. Selanjutnya, bagaimana mengakses kelas? Jadi tadi filosofi transisinya itu adalah hanya merubah kata kunci kelas, serak. Hanya merubah kata kunci serak menjadi kelas. Bisakah? Kita lihat. Ya. Dengan instruksi yang sama. Ya, tidak ada perubahan, hanya dengan merubah kata kunci serak menjadi kelas, maka hasilnya sama. Artinya bahwa proses transisi dari objek, dari structure programming, dari procedural programming ke object oriented programming itu terjadi dengan sangat mulus. Ya, tidak perlu belit-belit, ya, tidak seperti halnya masa sekarang orang dengan tujuan-tujuan komersil disengaja di macam-macam proses supaya kita hanya sebagian orang yang paham, gitu. Ini sangat mudah. Ya. Namun dalam pemahaman klasis yang kita maksud sebagai object oriented programming, ya tidak semudah ini. Ya, banyak hal yang kita harus gali di sini. Maka itulah fungsi daripada pelajaran ini, mata kuliah ini, yaitu pemrograman berorientasi objek. Ya. Bagaimana dengan Java? Ya, kenapa tadi kita C+? Karena beralih. Kita akan beralih dari structure ke klasis atau ke object oriented. Sementara Java itu murni. Java itu adalah compiler atau interpreter yang murni bersifat object oriented. Dia pure object oriented, tidak ada structure di sini. Ya. Bagaimana dengan Java? Ya, kita menulisnya seperti ini. Ya, tadi tetap dengan kelas formature in panjang, in lebar, tinggi. Tetapi kita akan mulai masuk pelan-pelan ke konsep berorientasi objek, di mana kita di sini tidak menulis lagi nama kelas, nama objek di sini, enggak. Karena objek itu nanti kemudian tidak dimuncul begitu saja, tidak hadir begitu saja, tetapi dia harus melewati proses yang namanya instance. Ya, jadi harus dia melewati proses yang namanya instance, yang artinya adalah menciptakan objek. Ya, menciptakan objek
dari kelas. Ya, terserah dari kelas mana, apakah dari kelas induknya atau kalau dari kelas nenek moyangnya, ya tidak masalah. Ya. Jadi dia bisa kita ciptakan apakah itu dari kelas induknya langsung atau dari kelas yang lebih di atasnya. Ya. Dalam hierarkinya di atas induk itu ada induknya lagi, sebutnya nenek. Ya, kalau dalam makhluk hidup atau apa itu komunitas manusia. Misalnya. Dilanjutkan, jadi perhatikan bahwa karena tadi kita tidak tulis di dalam posisi seperti nama variabel structure, maka dia harus diinstans. Jadi sekarang saya tulis lagi kelas info furniture. Buka kurung kerawal, publish 30 Mei. Jadi di sini namanya fungsi utama. Jadi kita harus menciptakan lagi kelas, tapi kelas ini bukanlah kelas yang kita maksudkan sebagai dalam object oriented programming, komponennya object oriented programming yang kita bahas, tapi kelas ini hanya berperan sebagai gerbang komunikasi antara user dan komputer interface. Maka dia disebut sebagai di dalamnya ada main function. Di mana main function itulah fungsi utama, yaitu fungsi yang mengatur lalu lintas aliran data dari komputer ke user. Aliran informasi dari komputer ke user atau dari user ke komputer. Main function. Jadi harus diinstan. Ini cara yang maksud instan itu ini. Jadi furniture spasi meja sama dengan new furniture. Jadi di sini ada meja sebagai nama objek yang diinstan atau diciptakan dari kelas furniture, bukan dari info furniture, tapi dari kelas furniture. Ya, sementara meja itu diinsert dari new furniture. Ya, ini cara menginstans. Ya, furniture dengan diikuti dengan kurung buka kurung tutup itu kemudian disebut sebagai konstruktor. Ya, konstruktor. Jadi konstruktor artinya fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya. Sebagaimana fungsi-fungsi yang lain, dia bisa kosong tanpa isi atau bisa berisi juga argumen. Ya. Kemudian bagaimana diaksesnya, sama saja dengan tadi meja, karena meja sudah definisikan sebagai objek. Meja dot panjang sama 120, meja dot lebar 80, meja dot tinggi sama dengan 70. Ini volume meja sama dengan meja dot panjang kali meja dot lebar kali meja dot tinggi. Maka penampilannya menampilkan di layar monitornya dengan menggunakan kata kunci sistem dot out dot print line, yaitu volume meja sama dengan plus volume meja. Jadi cetak di layar monitor apa yang ada di antara peti ganda disusul dengan nilai, mencetak nilai daripada atribut volume meja. Ya, tadi seperti itu. Ya, mungkin karena waktu diberikan untuk dari dari Zoom itu hanya 40 menit, maka nanti kita akan pembahasan selanjutnya akan diikuti di Classroom, Google Classroom atau di Zoom meeting secara live. Ya, jadi demikian pertemuan kita kali ini.
pembahasan yang saya berikan tentang kelas, karena objek belum dibahas, jadi tentang kelas 2. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan nanti dilanjutkan di forum yang lain yang kita gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.